Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat segalanya. Tapi tahukah kamu, Jakarta tidak lahir begitu saja sebagai kota besar. Ia pernah menjadi sebuah pelabuhan kecil yang sederhana amparan rawa-rawa, jang luas, bahkan sebuah wilayah yang nyaris tidak dianggap penting. Lalu bagaimana sebuah kawasan yang awalnya begitu sederhana bisa berubah menjadi pusat negara, jantung dari sebuah bangsa yang besar? Inilah kisah awal mula terbentuknya Jakarta. Sebuah perjalanan panjang melintasi zaman, dipenuhi oleh perebutan kekuasaan, perdagangan global, dan perubahan yang tak pernah berhenti. Tonton sampai akhir untuk memahami DNA sejati kota ini. Untuk bisa memahami Jakarta hari ini, kita tidak bisa hanya melihat gudang-gedang pencakar langitnya. Kita harus kembali sangat jauh ke masa lalu, ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Jauh sebelum ada beton dan aspal, Jakarta adalah sebuah lanskap alamiah. Bayangkan sebuah wilayah yang didominasi oleh rawa-rawa yang luas, dialiri oleh sungai-sungai besar, dan memiliki garis pantai yang landai. Di antara semua sungai itu, ada satu yang menjadi nadi utama kehidupan, yaitu Sungai Ciliwung. Airnya yang melimpah membawa kesuburan ke daratan sekitarnya. Wilayah ini sangat strategis. Lokasinya yang dekat dengan laut membuatnya mudah diakses oleh para pendatang. Tanahnya subur untuk pertanian, dan sungainya menyediakan sumber air tawar yang tak pernah habis. Kombinasi inilah yang menjadi alasan utama mengapa manusia mulai memilih untuk menetap di kawasan yang kelak kita kenal sebagai Jakarta. Sejak zaman prasejarah, memasuki era sejarah sekitar abad ke-4 hingga abad ke-16, wilayah ini mulai dikenal dengan nama yang lebih spesifik, Sunda Kelapa. Nama ini bukan sekadar nama tempat, tapi sebuah identitas. Sunda Kelapa adalah pelabuhan utama yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang kuat di Tatar Pasundan. Jangan bayangkan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan kecil yang sepi. Sebaliknya, tempat ini adalah pusat perdagangan internasional yang sangat sibuk. Kapal-kapal besar dari berbagai penjuru dunia berlabuh di sini. Para pedagang dari Cina, Arab, India, hingga bangsa Eropa datang silih berganti. Apa yang mereka cari? Tentu saja, komoditas paling berharga saat itu, rempah-rempah, lada, cengkih, dan pala dari seluruh Nusantara dikumpulkan di sini sebelum dikirim ke seluruh dunia. Sejak awal, DNA Jakarta sebagai kota perdagangan global sudah terbentuk. Sunda Kelapa adalah gerbang dunia bagi Nusantara. Namun, kemakmuran ini juga mengundang perhatian kekuatan lain. Memasuki abad ke-16, bangsa Eropa yang dipicu oleh semangat penjelajahan dan nafsu menguasai perdagangan mulai berdatangan ke Nusantara. Bangsa Portugis adalah yang pertama kali berhasil menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan kerajaan Sunda. Mereka melihat Sunda Kelapa sebagai kunci untuk memonopoli jalur rempah yang sangat menguntungkan. Sebuah perjanjian pun dibuat, di mana Portugis diizinkan membangun benteng di Sunda Kelapa. Tapi, langkah ini ternyata menjadi sebuah kesalahan strategis. Keputusan kerajaan Sunda untuk bersekutu dengan kekuatan asing memicu reaksi keras dari kekuatan lain yang sedang bangkit dengan pesat di tanah Jawa. Konflik besar sudah di depan mata. Di pesisir utara Jawa, sebuah kekuatan baru telah lahir. Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Mereka melihat aliansi antara Sunda dan Portugis sebagai ancaman besar, baik secara politik maupun agama. Maka, pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon, di bawah pimpinan seorang panglima perang legendaris bernama Fathahillah, melancarkan serangan besar-besaran ke Sunda Kelapa. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Portugis yang baru saja tiba berhasil dihalau dan diusir. Sunda Kelapa akhirnya jatuh ke tangan Fathahillah. Untuk menandai kemenangan besar ini, Fathahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berasal dari kata Jayakarta,
yang berarti kota kemenangan. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian nama. Ini adalah titik balik sejarah yang fundamental. Kekuasaan berpindah dari kerajaan Hindu ke Kesultanan Islam. Agama dan budaya baru mulai mengakar kuat, dan arah sejarah Jakarta berubah selamanya. Inilah momen ketika Jakarta untuk pertama kalinya menjadi sebuah kota yang memiliki nilai strategis secara politik. Namun, kemenangan Jayakarta tidak bertahan lama. Kekuatan Eropa lainnya, yang lebih terorganisir, lebih kaya, dan lebih ambisius, telah mengincar Nusantara. Mereka adalah Belanda. Di bawah bendera kongsi dagang mereka yang sangat kuat, Foch. Selama beberapa dekade, Foch dan Kesultanan Banten, penguasa Jayakarta saat itu, hidup dalam ketegangan. Puncaknya terjadi pada tahun ke-1619. Gubernur Jenderal Foch, Jan Pieterszoon Coen, memutuskan untuk mengambil alih Jayakarta dengan kekuatan penuh. Kota Jayakarta diserang, dibumi hanguskan, hingga tak bersisa. Di atas puing-puing kota kemenangan itu, Belanda membangun sebuah kota baru dari nol. Sebuah kota yang dirancang sepenuhnya sesuai dengan visi mereka. Batavia. Batavia adalah miniatur Amsterdam di tanah tropis. Mereka membangun kanal-kanal yang megah, benteng-benteng yang kokoh, gudung-gidang, administrasi yang megah, dan gereja-gereja yang menjulang. Batavia menjadi pusat administrasi, militer, dan perdagangan Foch di seluruh Asia. Namun, di balik kemegahan arsitektur Eropa itu, Batavia menyimpan sisi sejarah yang sangat kelam. Kota ini dibangun di atas penderitaan. Sistem perbudakan merajalela. Kerja paksa diterapkan tanpa ampun, dan diskriminasi rasial menjadi kebijakan resmi. Selama lebih dari 300 tahun, Batavia menjadi simbol dan pusat kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kekuasaan Belanda akhirnya runtuh ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk. Pada tahun 1942, pasukan Kekaisaran Jepang mendarat dan dengan cepat menguasai Hindia Belanda. Salah satu kebijakan pertama yang mereka lakukan adalah menghapus semua nama dan simbol yang berbau Belanda. Nama Batavia pun dihapus, dan kota ini kembali disebut dengan nama lamanya yang lebih berakar pada sejarah lokal, Jakarta. Nama ini terasa lebih membumi, lebih Indonesia. Ketika Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, nama Jakarta dipertahankan. Kota ini kemudian secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia yang baru lahir. Peranannya pun berubah total. Dari sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat kekuasaan kolonial, hingga akhirnya menjadi jantung pemerintahan sebuah negara merdeka. Transformasi Jakarta telah mencapai puncaknya. Hari ini, kita mengenal Jakarta sebagai sebuah kota megapolitan yang modern, dinamis, dan penuh energi. Namun, di balik semua kemajuannya, Jakarta juga mewarisi beban sejarahnya. Masalah-masalah kronis yang kita hadapi sekarang, seperti banjir yang terus berulang, penurunan permukaan tanah yang mengkhawatirkan, dan kepadatan penduduk yang ekstrim, sebenarnya memiliki akar yang dalam pada sejarah geologis dan tata ruang kota ini. Jangan lupa, pada dasarnya, Jakarta dibangun di atas wilayah rawa-rawa. Pembangunan masif yang mengabaikan kondisi alamiahnya selama berabad-abad, sejak zaman Batavia hingga sekarang, telah menciptakan masalah yang kompleks. Sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk dan terus menghantui masa kini. Jadi, Jakarta bukanlah sebuah kota biasa. Ia adalah sebuah entitas yang lahir dari pertemuan berbagai peradaban. Ia dibentuk oleh perdagangan, ditempa oleh peperangan, dan diperebutkan oleh berbagai kekuasaan. Berkali-kali ia berganti nama, dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kembali menjadi Jakarta. Berkali-kali pula, ia berganti penguasa, dari kerajaan lokal, Kesultanan Islam, hingga kolonialis Eropa. Tapi, ada satu hal yang tampaknya tidak pernah berubah. Jakarta selalu menjadi pusat segalanya, pusat pertemuan, pusat konflik,
dan pusat perubahan. Dan mungkin itulah takdir kota ini. Sejak pertama kali manusia menginjakkan kaki di pesisir Sunda Kelapa ribuan tahun yang lalu. Jika kamu suka dengan konten sejarah Indonesia yang jarang dibahas secara mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Infonix. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, dengan segala sejarah dan masalahnya, apakah Jakarta masih layak menjadi ibu kota? Atau sejarahnya memang menuntut sebuah perubahan besar? Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.